Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditanta Kurniatasya, NIM B03219015. Di sini saya akan menjelaskan salah satu buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LNMPD. Dalam buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LNMPD ini saya akan membahas bab 3 yang mengenai karakteristik, kompetensi, dan peran konselor. Karakteristik konselor sendiri adalah konseling adalah suatu aktivitas yang tidak dapat dilakukan secara mekanistis oleh sembarang orang, karena konseling merupakan suatu pertemuan antar manusia dalam suatu hubungan yang membantu, helping relationship, dan profesional. Hubungan yang membantu itu difasilitasi oleh konselor dalam rangka merespon kebutuhan atau masalah konseling. Masalah-masalah konseling yang dapat dibantu melalui konseling diantaranya adalah masalah psikologis, pendidikan, karir, pernikahan dan keluarga, dan hubungan interpersonal. Konseling dapat berlangsung dengan efektif apabila konselor sebagai helper memiliki karakteristik atau kompetensi yang memfasilitasi proses dan keberhasilan konseling tersebut. Kompetensi konselor tersebut meliputi pengetahuan tentang teori-teori konseling dan keterampilan dalam praktik konseling, serta kualitas integritas pribadi. Para konselor dan peneliti cenderung sependapat bahwa kepribadian konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam proses konseling. Hasil serangkaian penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, orientasi teori, dan teknik yang digunakan bukan merupakan determinan utama dalam proses konseling. Implikasi kuat yang ditunjukkan penelitian-penelitian ini adalah kualitas pribadi konselor, yang merupakan kriteria evaluasi keefektifannya dan bukan pendidikan dan pelatihannya. Kepribadian konselor adalah titik tumpu penyeimbang antara pengetahuan tentang dinamika perilaku dengan keterampilan terapeutik. Apabila titik tumpunya kuat, pengetahuan dan keterampilan akan bekerja dengan maksimal dan proses konseling akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yakni peran konselor. Konselor profesional adalah seseorang yang terlatih membantu orang lain dalam mengambil keputusan terkait dengan aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Dalam melaksanakan tugasnya, konselor memiliki beberapa peran, yaitu sebagai terapi atau group leader, guidance curriculum expert, diagnosis assert, konsultan, dan lain-lain. Yang pertama, yakni konselor sebagai Peran konselor sebagai terapis merupakan tugas utama bagi seluruh konselor profesional. Walaupun tidak semua konselor melayani klien secara internal dan intensif, orang per orang, namun seluruh konselor bekerja melayani klien dengan cara-cara terapis atau terapeutik dalam upaya membantu klien melakukan pilihan secara tepat dan perubahan dalam hidupnya. Konselor membantu klien mengatasi masalah-masalah mental dan emosional serta mengembangkan kesehatan mentalnya secara optimal. Kedua, konselor sebagai group leader. Beberapa intervensi konseling dilakukan melalui setting kelompok. Nah, konseling kelompok secara khusus memiliki keuntungan dibandingkan konseling individual, yaitu terjadinya berbagi informasi tentang permasalahan atau terjadinya hubungan interpersonal antara anggota kelompok dengan yang lainnya. Setiap anggota kelompok memperoleh umpan balik, dukungan alternatif, pemecahan masalah, dan dorongan untuk mengubah perilaku. Dalam kelompok juga, individu merasa tidak sendirian lagi yang memiliki masalah yang sulit. Ketiga, konselor sebagai guidance curriculum expert. Dalam melaksanakan peranan ini, konselor mengembangkan dan menyusun program secara terstruktur bagi siswa, orang tua, staf sekolah, dan komunitas yang dirancang untuk membantu siswa agar mereka mencapai kompetisi yang diharapkan. Program ini menekankan upaya pelayanan yang bersifat preventif dan pengembangan. Isi program ini diprioritaskan kepada pengembangan keterampilan hidup yang diperlukan sebelum terjadi masalah dan kesehatan mental yang menjadi bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir.
Yang keempat, yakni konselor sebagai diagnostan. Banyak konselor kesehatan mental memandang bahwa mendiagnosis program mental dan emosi merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab konselor. Yang kelima, yakni konselor sebagai asesor. Asesmen psikologis digunakan untuk mengukur karakteristik orang, asesmen yang dapat membantu konselor. Yang keenam, yakni konselor sebagai konsultan. Pada umumnya, konsultasi merujuk kepada proses pemecahan masalah, dan dalam konseling, konsultasi digunakan sebagai media untuk konselor dan konseling saling berhubungan membicarakan permasalahan yang konseling hadapi. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 3 konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LNMPD. Sekian, terima kasih.